amin. Furu'un yahrumut tamattu'u biraj'iyatin. Furu'un ini, hazihi furu'un ini satu cabang dari beberapa cabang masalah. Yahrumut tamattu'u biraj'iyatin, haram bersenang-senang tamattu dengan sebab tolak raj'i. Jadi Bapak, Saudara, kita masih berbicara mengenai tolak. Seperti yang sudah dijelaskan pada masalah-masalah yang lalu terkait dengan tolak itu dibagi dua. Ada tolak raj'i, ada tolak bain. Nah, sementara yang namanya tolak raj'i itu adalah tolak 1 dan tolak 2 yang memang masih dimungkinkan seorang suami untuk rujuk kembali. Nah, sementara yang disebut dengan tolak bain yaitu tolak 3 yang memang sudah tidak mungkin lagi seorang suami balik lagi dengan istrinya, kecuali kalau ada tahlilnya atau muhallilnya. Nah, seperti yang sudah dibahas pada minggu-minggu yang lalu. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya seorang suami statusnya sudah mentolak istrinya, namun tolaknya tolak raj'i. Nah, itu ada hukum haram tamattu. Jadi haram tamattu artinya enggak boleh seorang suami yang melakukan hubungan kepada istrinya yang statusnya sudah ditolak tapi tolak raj'i. Itu yang dimaksud at-tamattu. Jadi haram tuh tamattu. Yang dimaksud al-jima', melakukan hubungan. Itu walaupun statusnya masih memungkinkan dia jadi istrinya, tapi saat itu masih tolak raj'i dan dia belum menyebutkan untuk rujuk, kecuali kalau dia bilang rujuk. Kalau dia bilang rujuk masih iddahnya belum selesai, itu otomatis jadi istrinya lagi. Tapi kalau dia udah menyatakan tolak, walaupun tolak raj'i dan dia belum menyatakan rujuk, maka haram hukumnya tamattu, melakukan hubungan suami istri. Nah itu begitu yang dimaksud yahrumut tamattu'u biraj'iyatin. Jadi haram tamattu, haram melakukan jima dengan sebab tolak raj'i. Walau bimujarradin nazrin, sekalipun semata hanya memandang. Walaupun cuma memandang istrinya, itu udah termasuk tamattu. Mencium termasuk tamattu, nggak boleh juga, itu udah termasuk haram. Nah begitu, apalagi yang lebih jauh yaitu dia melakukan hubungan, nah itu jelas tidak dibolehkan. Wala hadda, namun tidak perlu ada had. Seandainya terjadi dia melakukan hubungan, dia melakukan jima, tetap tidak ada had. Karena dia melakukan jima, tetapi nanti kena takzir saja. Begitu. Jadi tidak dihad. Karena ada had orang melakukan jima tuh. Nah, ini dia tidak masuk dalam kategori kena had. In wati'a, jika suami melakukan hubungan suami istri, bal yu'azzaru, akan tetapi ditakzir saja. Artinya ditakzir itu dikenakan hukuman berdasarkan yaitu undang-undang yang ada di daerahnya masing-masing atau di tempatnya atau di negaranya. Itu namanya takzir, dapat hukuman aja. Bukan had. Kalau had hukum agama. Kalau takzir itu diberikan kepada masyarakat kampung di sekitarnya. Nah, itu namanya takzir, dikenakan hukum. Wa tusaddaqu biyaminiha fin qida ila iddati bi ghairil ashhuri min aqra'in au wad'in iza amkana. Dan dibenarkan sumpahnya nih perempuan
Ya, jadi kalau seandainya sumpah, maka sumpah itu perempuan dibenarkan. Terkait tentang apa? Tentang selesainya iddah. Ya, ini udah selesai iddah atau belum? Ya, kata ini istrinya udah habis iddahnya. Nah, kemudian dia udah berani sumpah, maka sumpah seorang istri itu dibenarkan. Ya, jadi yang lebih tahu masalah iddah itu kan biasanya istri. Jadi ketika seorang suami sudah mentolak istrinya, tolak 1 kah, tolak 2 kah, kemudian nanti kan akan habis masa iddahnya. Karena seorang perempuan, seorang istri ketika sudah dicerai sama suaminya, maka nanti berlaku hukum iddah. Artinya hukum iddah masa penantian. Kita ada iddahnya. Nah, kalau pada masa-masa iddahnya belum selesai, boleh seorang suami balik kembali, namanya rujuk. Tapi kalau udah iddahnya selesai, nggak bisa dirujuk begitu aja, tapi dia harus menikah kembali. Nah, itu yang kemarin bilang binikahin jadidin. Ya, jadi perlu nikah baru. Ya, maharnya harus ada lagi, pakai mahar. Harus ada wali. Wajib ada 2 orang saksi. Itu sudah diberlakukan semuanya Bapak Saudara. Ya, yang kata Rasulullah, nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin, begitu. Jadi ketika dia mau menikah kembali dengan istrinya yang sudah ditolak rojai, kemudian iddahnya udah selesai, maka dia harus menikah dengan cara yang baru, gitu. Jadi nikah lagi. Maharnya bukan mahar yang dulu, mahar yang baru lagi. Nah, begitu. Terus ada wali, ada 2 orang saksi. Nah, sekarang ini ada perbedaan pendapat. Menurut suami belum selesai masa iddahnya. Kata istri udah selesai masa iddahnya. Kan ada perbedaan tuh. Nah, bagaimana untuk menetapkan hukumnya? Itu apabila seorang istri bersumpah, maka sumpahnya istri dibenarkan. Nah, itu begitu. Ya, jadi kalau wallahi disumpah begitu, biasanya pakai kata-kata wallahi billahi tallahi, ya, bahwa iddah saya udah selesai. Nah, itu sumpahnya dibenarkan. Ini yang dimaksud dengan redaksi dari pengarang kitab wa tusaddaqu biyaminiha. Jadi dibenarkan sumpahnya itu perempuan. Fin qida'il iddati, terkait tentang selesainya iddah. Bi ghairil ashuri, yang memang tidak dengan menggunakan bulan-bulan, min aqra'in, dari kuru-kuru masa suci. Kan kata-kata salah satu kuru ada yang punya arti 3 kali suci, ada yang bilang 3 bulan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang tidak menggunakan bulan, pakai suci. Ya, kalau 3 kali suci kan yang lebih tahu siapa? Perempuan. Begitu. Karena head bersih lagi. Ya, suami nggak tahu. Yang lebih tahu siapa? Ya istri, perempuan itu. Kecuali kalau pakai hitungan doang, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, ini suami bisa ngitung. Nah, udah selesai atau belum. Tapi kalau bil ghairil ashhur, tanpa bulan, ya misalnya salah satu kuru 3 kali suci. Nah, itu kan kadang-kadang antara satu haid dengan haid yang lain, masa sucinya tuh beda-beda. Nah, begitu. Ya, jadi orang haid itu enggak selamanya 7 hari. Orang haid itu enggak selamanya 14 hari. Ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, dan seterusnya. Makanya hal ini yang lebih tahu ya perempuan. Ya, begitu. Makanya dibenarkan tuh ya sumpahnya kalau terkait tentang selesainya masa iddah tanpa bulan, seperti apa? Aqra, awad'in, atau melahirkan. Nah, begitu. Kalau melahirkan semuanya tahu. Ya, udah melahirkan, ya habis masa iddahnya. Kan ada orang perempuan yang masa iddahnya sampai melahirkan ketika dia lagi apa? Lagi hamil. Kalau dia lagi hamil, ya masa iddahnya ya sampai melahirkan. Dia lahir, habis masa iddahnya. Idza amkana, apabila itu memang mungkin. Wa in ankarahu zauju, sekalipun diingkari ya sumpahnya itu oleh suami, tapi tetap yang dibenarkan adalah sumpahnya istri. Aw khalafat adatuha, atau menyalahi adat kebiasaan daripada perempuan tadi.
Li annan nisaa mu'taminatun ala arhamihinna, alasannya karena perempuan-perempuan itu lebih terjaga, terpelihara atas rahim-rahimnya. Jadi dia yang dibenarkan karena memang yang lebih tahu percis kondisi rahim ya perempuan tersebut. Jadi agama ya itu menetapkan hukum iddah, makanya ada iddah kenapa? Untuk menjaga rahim. Supaya jelas ini sebenarnya perempuan apakah ada janin atau enggak setelah ditolak, dicerai sama suaminya. Makanya masa iddahnya ada. Kalau suami memang enggak ada iddahnya suami. Begitu. Suami habis cerai hari ini langsung malamnya mau kawin lagi. Boleh enggak? Lah boleh. Jangan bilang nunggu iddah dulu. Lah suami enggak usah ada iddahnya. Begitu Bapak Saudara. Ya. Tapi kalau perempuan kagak boleh. Habis dicerai, ditolak, tiba-tiba besok mau nikah karena ada ya calon suaminya. Enggak boleh dulu. Karena masa iddahnya belum selesai. Nunggu dulu. Ini terkait tentang rahim. Nah begitu. Ya apakah dalam rahimnya ada janin atau enggak? Itu yang dimaksud. Makanya bagi perempuan ada masa iddahnya. Walau idda'a ruj'atan fil iddati, kalau seandainya ada seorang suami mendakwa terkait tentang ya rujuk fil iddati pada waktu iddahnya. Ini suami yang ngaku, orang udah rujuk kok saat ya belum selesai iddahnya. Dia udah bilang begitu, udah ngaku bahwa udah rujuk. Wahia munqadiyatun, sementara iddah itu udah selesai. Nah ini kan ada perbedaan pendapat lagi. Ada yang bilang ini iddahnya udah rapi, kata suami saya udah rujuk sebelum masa iddahnya selesai. Tapi walam tanki, perempuan tersebut belum nikah lagi. Ya jadi itu perempuan belum nikah lagi. Nafa ini tapako ala waktil inkidoi, kalau seandainya sepakat antara suami dan istri terkait tentang waktu selesainya, ya waktu selesai iddah sepakat antara pihak suami maupun pihak istri. Contohnya kayaumil jumu'ati, seperti ya waktu selesai iddahnya itu hari Jumat. Waqala, kemudian kata suami begini, roja'tu qoblahu, saya sudah rujuk sebelum hari Jumat. Tuh, jadi pengakuan daripada suami ya bahwa dia sudah rujuk sebelum hari Jumat, bisa hari Kamis. Yang namanya sebelum hari Jumat bisa hari Rebo dan seterusnya. Pokoknya sebelum Jumat aja. Jadi masa iddahnya disepakati, lakinya maupun ya istrinya sepakat bahwa iddahnya selesai hari Jumat. Sepakat tuh ya hari Jumat selesai. Nah yang jadi masalah sekarang suami ngaku-ngaku berdakwah saya udah rujuk lagi sama istri saya sebelum hari Jumat. Bilangnya qoblahu ya, sebelum hari Jumat. Bisa aja sebelum hari Jumat itu hari Kamis, hari Rebo, hari Selasa, pokoknya sebelum Jumat. Dibilang begitu. Roja'tu qoblahu, saya udah rujuk sebelum hari Jumat. Pakolat, nah ini istrinya bilang lain lagi. Kata istrinya, ya bal ba'dahu, akan tetapi setelah hari Jumat. Kata istrinya, enggak, dibilang rujuknya udah setelah hari Jumat. Kata suaminya, enggak, saya rujuknya sebelum hari Jumat. Yang sepakatnya Jumatnya tuh. Jumatnya itu apa? Selesai masa iddahnya. Nah sekarang perbedaan pendapatnya apa? Kalau kata suami rujuknya sebelum Jumat, kata istri rujuknya dinyatakannya setelah hari Jumat. Nah itu bagaimana sekarang? Ya hulipat, maka istri mesti disumpah. Tuh annaha, bahwasanya dia la ta'lamu, tidak tahu, annahu raji'un, bahwasanya itu ya suami sudah rujuk. Patusaddaku, maka nanti kalau disumpah maka sumpahnya istri dibenarkan. Alasan apa? Li'annal asla ada murujati, karena menurut asal tidak ada ruj'ah, tidak ada rujuk.
Kan kita kalau mengembalikan dalam usul fikih itu ke asalnya. Ya, ke asalnya. Al aslu baqa'u makan ala makana. Gampangnya kalau kita mau sholat isya. Sholat isya nih kita bingung. Ini udah batal belum? Udah batal belum? Kembalikan kepada asal. Asalnya punya wudu apa enggak punya wudu? Asalnya punya wudu. Tadi kita udah sholat maghrib. Sholat maghrib kita yakin kita punya wudu. Nah sekarang ragu. Ya mau sholat isya, ya punya wudu atau enggak, punya wudu atau enggak. Nah itu kembalikan ke asal. Asalnya punya wudu. Udah sholat aja, gak usah wudu. Ya karena asalnya udah punya wudu. Sholat maghrib tadi. Nah begitu. Nah ini sama nih. Jadi kembalikan kepada asal. Asalnya bagaimana? Asalnya ada muruj'ah. Ya tidak rujuk. Ya sehingga ya yang namanya tolak udah terjadi. Tolak raj'i dan udah sepakat. Ya iddahnya udah sepakat yaitu hari Jumat. Nah yang jadi masalah ini kata suami udah rujuk sebelum hari Jumat, kata istri dia menyatakan rujuknya setelah hari Jumat. Nah makanya istri disumpah. Nah kalau memang diberani disumpah silahkan dibenarkan kata-kata istri. Ya karena dalilnya li anal asla adamur rujati. Begitu Bapak Saudara. Ya karena ya asalnya itu tidak ada rujuk. Qoblahu sebelumnya. Balawit tapako ala waqti ruj'ati. Sekarang ada lagi permasalahan. Kalau seandainya sepakat antara suami dan istri ala waqti ruj'ati, waktu rujuknya. Kalau tadi kan waktu selesai iddah. Sekarang sepakat, suami sepakat, istri sepakat terkait tentang waktu rujuk. Mana contohnya? Kayaumil Jum'ati, seperti hari Jumat. Ya, suami bilang rujuk hari Jumat, istri bilang rujuk hari Jumat. Kan sepakat. Tapi waqalat dan berkata nih istri in qadat yaumal khamis, masa iddahnya selesai hari Kamis. Nah, kata siapa? Kata istrinya iddahnya selesai hari Kamis, rujuknya hari Jumat. Nah, begitu. Waqala kata suami lain lagi, bal in qadat yaumas sabti, masa iddahnya selesainya hari Sabtu. Tuh kata suaminya iddahnya kan kamu hari Sabtu. Ya kata istrinya enggak, iddahnya hari Kamis. Nah rujuknya hari apa? Hari Jumat. Sepakat rujuknya emang. Suami ya sepakat emang rujuk hari Jumat. Istri sepakat rujuknya hari Jumat. Cuma beda pendapatnya masalah selesai iddahnya. Menurut ya suami hari Sabtu, menurut istri hari Kamis. Nah bagaimana tuh? Suddiko biyaminihi, maka dibenarkan sumpahnya suami. Suami suruh sumpah. Ya anha bahwasanya ya man qadot yaumal khamisi, istri itu belum selesai masa iddahnya itu pada hari Kamis. Littipaqihima, karena sepakat antara suami dengan istri ala waqti ruj'ati, waktu rujuk. Waktu rujuk hari Jumat sepakat. Nah begitu sehingga ketika suami disumpah dan dibenarkan sumpahnya itu begitu. Wal aslu, asalnya bagaimana? Adamu inqidail iddati qablahu. Jadi asalnya tuh tidak ada ya selesai iddah sebelumnya. Itu ya dikembalikan kepada asal lagi kayak tadi. Walau tazawwaja rajulun muparaqatahu walau bi khul'in biduni salasin walau ba'da an nakahat li zaujin akhara wa dukhuluhu biha adat ilaihi bi baqiyatihi ay baqiyati salasi faqat min sintaini au wahidatin. Sekarang ada masalah lagi nih Bapak Saudara. Ya, kata pengarang kita begini, walau tazawwaja rajulun, kalau seandainya menikah, siapa yang menikah? Rajulun, seorang laki-laki menikahi siapa? Muparaqatahu, yaitu yang diceraikannya, istrinya berarti. Istri yang udah diceraikan kemudian dinikahin lagi. Seandainya seorang laki-laki menikahi ya yang sudah diceraikannya, walau bi khul'in, sekalipun dengan tolak hulu, tapi syaratnya biduni salasin, yang tolaknya itu di bawah 3, berarti tolak 1 atau tolak 2. Selesai ditolak ya
kemudian sudah selesai masa iddahnya, lalu ini suami mau kembali lagi, nikah lagi. Nah itu bagaimana? Walau ba'da an nakahat li zawin bahkan sekalipun ini perempuan yang udah dicerai, ya udah nikah kepada suami yang lain. Udah nikah, sempat nikah gitu. Ya, misalnya ditolak 1 atau 2, kemudian udah selesai masa iddahnya, ini perempuan udah sempat nikah lagi sama yang lain. Kemudian dicerai lagi, udah selesai lagi masa iddahnya. Suami yang lama pengen nikah lagi, karena dia masih boleh tuh. Ya, begitu. Nah, kemudian wadukhuluhu biha, bahkan nih suami yang barunya udah dukhul. Ya, udah melakukan hubungan dengan istrinya. Itu adat ilaihi, maka ya boleh dia kembali ya menjadi suaminya lagi, tapi bibaqiyatihi, dengan tersisa daripada tolaknya, ai baqiyati salasi faqat, sisa daripada 3 saja. Jadi tolak yang sudah diucapkan sama suami, setelah dibalikan lagi, didamai lagi, itu tetap dapat hitungan. Ya Bapak Saudara, makanya saya selalu bilang hati-hati, jangan sampai tolak mencerai. Ya, suami jangan bilang tolak. Sebab walaupun tuh nanti udah damai lagi, itu yang tolak tetap berlaku. Gitu ya. Baqiyatus salas faqat, jadi sisa tolak yang 3. Sebab suami itu hanya diberikan yaitu hak tolak cuma 3. Tolak 1, tolak 2, tolak 3, habis. Udah. Nah seperti itu. Jadi kalau dia baru tolak 1, masa iddahnya udah selesai. Ya, kemudian dia mau balik lagi, mau nikah lagi, nggak apa-apa. Tapi nanti bukan baru lagi. Itu yang 1 udah dihitung. Berarti hak dia tinggal berapa? Tinggal 2. Atau dia udah tolak 2. Ya udah tolak 2, udah selesai. Kemudian iddahnya udah rapi. Pengen ya balikan lagi. Boleh nikah baru lagi. Tapi tolak 2-nya dihitung. Berarti haknya tinggal berapa? 1. Begitu ya Bapak? Biar dipahami tuh. Ya begitu. Jadi tolak 1 terus dapat hitungan. Tolak 2 dapat hitungan. Kalau yang udah 1 tinggal 2. Ya, kalau yang udah 2 tinggal 1 jatahnya. Nah begitu. Nah ini yang dimaksud ya min sintaini awahidatin. Bisa 2 kurangnya, bisa 1. Tergantung tolaknya tadi. Tolak 1 ya masih dapat 2 jatahnya. Kalau tolak 2 jatahnya tinggal 1. Paslun, ini 1 pasal. Al ilahu halqu zaujin yatasawwaru watuhu alam tinaihi min wat'i zaujatihi mutlaqan au fawqa 4 asyhurin. Ila, ini ada istilah dalam fikih bab tolak namanya ila. Ila itu apa sih ila? Kalau menurut lughah, ila itu ya udah ya sumpah semata, murni sumpah. Itu menurut lughah itu namanya apa? Namanya ila. Ya, jadi kalau ditanya ila apa sih ila? Ila itu sumpah. Tapi kalau terkait dengan syarak itu ada khusus sumpahnya suami gitu. Ya tasawwatuhu dalam bentuk mewatinya. Alam tinaihi untuk dia tidak mau mewati. Ya min wat'i zaujatihi, dia bersumpah tidak mau melakukan hubungan kepada istrinya mutlakon secara umum. Pokoknya dia bersumpah, saya bersumpah demi Allah tidak akan melakukan hubungan kepada istri saya. Nah itu namanya sumpah ila. Begitu. Atau dibuat waktu di atas 4 bulan. Ya, itu namanya fawqa 4 asyhur. Kalau tadi mutlak itu umum, enggak disebutkan waktunya. Nah, atau disebutkan waktunya, yaitu 4 asyhur bisa. Atau dibilang saya demi Allah tidak akan melakukan hubungan kepada kamu, maksudnya kepada istrinya, abada selama-lamanya. Nah, itu juga sama namanya sumpah ila. Ya, suami kalau udah begitu tuh ya nanti ada hukumnya, bagaimana caranya hukumnya. Ya, itu. Jadi ada ila namanya, sumpah seorang suami ya bahwa dia padahal mampu untuk melakukan hubungan
kepada istrinya, tapi dia sumpah demi Allah tidak akan melakukan hubungan kepada istrinya dalam waktu mutlak atau memang diwaktukan, ya di atas 4 bulan selama-lamanya dan seterusnya dan seterusnya. Kayakula ini contohnya, kalau tadi baru pengertiannya doang tuh. Itu pengertian ilah begitu. Ya, jadi kalau ada seorang suami bersumpah menyatakan wallahi demi Allah saya tidak akan melakukan hubungan kepada istri saya ya selama-lamanya 4 bulan, ataupun ya dibilang saya tidak akan melakukan hubungan mutlakon begitu aja. Nah, itu disebut sumpah ilah. Contoh, kayakula seperti seorang suami berkata, la atau uki, tuh saya tidak akan melakukan hubungan kepada kamu. Kan nggak pakai waktu tuh ya, nggak pakai waktu. Atau pakai waktu nih, la atau uki khamsat asyurin, saya tidak akan melakukan hubungan kepada kamu selama 5 bulan. Atau dibilang lagi, saya tidak akan melakukan hubungan kepada kamu ya hatta yamuta fulanun, sehingga si fulan meninggal dunia. Tuh begitu dibilang, sehingga fulan meninggal dunia. Ya. Fa iza madot arba'ata ashhurin minal ila'i, apabila sudah berlanjut 4 bulan dari sumpah ilahnya. Ya, sekarang nih udah 4 bulan. Kan kalau suami udah bersumpah begitu, dia ya enggak boleh melakukan hubungan itu. Nah, itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari terus. Nah, kalau udah 4 bulan bagaimana nih? Ada hukumnya nih berlaku. Nah, kalau udah 4 bulan ya dari sumpah ilahnya bila watin, ya tidak diwati gitu, tidak dia melakukan hubungan, falaha mutalabatuhu bil fai'ati, maka bagi istri boleh menuntutnya untuk melakukan hubungan. Gitu. Udah 4 bulan nih, istrinya didemin aja dah. Ya, nanti istrinya kalau udah 4 bulan minta menuntut 2 pilihan. 1, silakan ya berhubungan. Begitu. Tapi nanti kalau dia berhubungan dia mesti bayar apa? Bayar kiparat. Ya, begitu. Kiparat sumpah namanya. Nanti harus bayar kiparat. Kalau dia tetap enggak mau melakukan hubungan, yang kedua, au bitolaki, kalau udah 4 bulan ya mesti ditolak. Begitu hukumnya. Ya, jadi kalau 1 dia tetap sampai 4 bulan enggak melakukan hubungan, nanti suami ya yang seperti itu dituntut sama istrinya. Dia harus melakukan hubungan. Kalau tetap dia enggak mau, pilihan yang kedua, suami harus mencerai istrinya. Harus tolak tuh. Jadi nunggu sampai 4 bulan ya Bapak Saudara, sampai 4 bulan. Kalau udah 4 bulan istri boleh menuntut 2 cara. Boleh minta untuk ya melakukan hubungan. Kalau suami tetap nggak mau melakukan hubungan, tuntutan yang kedua yaitu pirok atau tolak. Dia mesti dicerai. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya dia nggak mau nih Pak in abad melakukan hubungan, nggak mau, disuruh tolak nggak mau, tolak alaihil qadi, nanti yang mentolak adalah hakim gitu. Jadi yang mentolak siapa? Hakim ya, otomatis hakim bertindak saat itu. Ya kan sebenarnya tolak ada di suami, orang lain nggak bisa mentolak, hanya di suami. Hak tolak itu hanya suami yang bisa, orang lain nggak bisa ya, kecuali ada khulu. Khulu pun juga yang tolak ya suami, tapi dengan bayar istrinya. Nah, sekarang kalau suami disuruh melakukan hubungan nggak mau udah 4 bulan karena terkait dengan sumpahnya, kemudian suruh tolak dia nggak mau juga, maka nanti hakim yang bertindak untuk mentolak istrinya. Seperti itu. Wa yan'aqidul ila'u bil harfi, dan jadilah ilah dengan sebab sumpah billahi ta'ala. Tuh billahi, tallahi, wallahi. Nah, itu bisa. Wa bitaliki tolakin, dan dengan taklik tolak. Ya taklik tolak. Ya jadi tolaknya ditaklik, digantungkan. Aw'idkin, atau dengan sebab dimerdekakan. Awil tizami kurbatin, atau dengan menetapkan kewajiban melakukan kebaikan.
Wa iza wati'a muhtaron, kalau seandainya suami melakukan hubungan secara muhtaron, ya sadar dia melakukannya, padahal dia sudah sumpah ilah, tapi habis sumpah ilah 1 hari 2 hari dia melakukan hubungan, bagaimana? Bimutalabatin audunya, baik dia melakukan hubungannya dengan permintaan istrinya atau tanpa permintaan istrinya, lazimatu kafaratu yaminin, maka nanti suami wajib bayar kifarat sumpah. Jadi begitu ya Bapak Saudara. Nanti kalau seandainya ada 2 kemungkinan, seorang suami habis bersumpah, demi Allah saya tidak akan melakukan hubungan sama kamu. Ya ketika disumpah begitu sama istrinya, sekarang dia melakukan hubungan, baik diminta ataupun tidak, dengan kesadaran dia sendiri, nggak apa-apa, tapi nanti wajib bayar kifarat sumpah. Itu begitu aja, bayar kifarat sumpah. Lazimatu kafaratu yamin. Nah kifarat sumpah itu apa? 1, memerdekakan budak. Lah budak udah kagak ada sekarang. Berarti pilihan yang kedua, memberikan makan kepada 10 orang miskin. Setiap orang miskin 1 mud, atau memberikan pakaian gitu. Jadi kita beli beras, kemudian ya kita berikan kepada 10 orang miskin, panggil 10 orang miskin. Setiap 1 orang miskin 1 mud. 1 mud itu nggak ada 1 liter, 3/4 liter. Gitu ya, 3/4 liter. Kalau bapak saudara ngasih 1 liter, ya udah lebih. Ya ada 10 orang miskin 10 liter, berarti 1 liter, 1 liter, 1 liter, 1 mud. Beda dengan 1 sok. Kalau 1 sok 3,5 liter. Ya, jadi ini ukuran mesti dipahami. Ada 1 mud, ada 1 sok. Kalau 1 sok ukuran untuk zakat fitrah. 3,5 liter itu orang-orang tua kita udah ngajarin dari dulu 3,5 liter. Dan jangan pakai dikurang-kurangin. Kalau kita nakerin tuh, ya 1 liter munjungin. Jangan dikurangin, jangan. Ya, jangan sampai ya ini apa namanya dikurangin lagi sampai rata. Jangan dimunjungin. Ya, kita kalau naker ya beras untuk zakat begitu 1 liter agak munjung 1 liter. Munjungin. Ya. Sebab ini memang lebih bagus lebih daripada apa? Kurang. Kadang-kadang juga perlu juga ihtiyaton. Kalau kan sekarang banyak tuh yang udah satu sok. Ya, ada yang udah jual tuh 1 sok. Dulu pernah panitia mengulang kembali ya, hitungannya takarannya. Ternyata ketika ditakar kurang. Enggak ada 3 liter.